Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari 2026, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Batak dikatakan, pahoton ni ido hamuro di ujung, gabe sohasurahat di arini Tuhatta Yesus Kristusi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus ini sangat membantu kita saat menghadapi masalah dengan berfokus kepada Yesus Kristus dan bukan kepada masalah tersebut. Paulus mengucap syukur karena Allah telah melimpahi jemaat di Korintus dengan berbagai anugerah yang membuat mereka menjadi kaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Paulus menyebut mereka sebagai jemaat yang tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Jemaat di Korintus sangat beruntung. Namun, tanpa disadari, mereka telah menjadi sombong dan puas diri, sehingga terjadi kekacauan. Terjadi berbagai penyimpangan moral, seperti perilaku seks yang menyimpang, praktek penyembahan berhala, ketamakan, dan perselisihan. Termasuk munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak iman jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi seperti itu bisa terjadi dalam jemaat atau juga dalam keluarga. Bangga dengan karunia masing-masing, namun keliru dalam memandang dan mengelola karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga terjadi perpecahan. Kita memiliki kasih karunia Allah. Kasih karunia ini membuat kita cukup dan melimpah dalam segala hal, termasuk memberi kita segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Namun segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan yang dikaruniakan ini seharusnya tidak membuat kita sombong, tetapi harus membuat kita menjadi berkat bagi satu sama lain dan membuat kita membangun orang lain. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus Yesus, kelimpahan karunia dari Tuhan sebagai cara Tuhan untuk meneguhkan sampai rencana Tuhan benar-benar terwujud dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi karunia akan menguatkan kita. Kita bukanlah manusia sempurna, tanpa noda. Namun di dalam Yesus, kita disempurnakan sehingga tak bercacat. Oleh sebab itu, karunia yang kita miliki hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Tujuan Tuhan menganugerahkan karunia kepada kita
supaya kita tidak goyah dalam menghadapi berbagai tantangan. Itulah salah satu cara Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan aku berjalan sendirian. Engkau menyertai kami dengan karunia-Mu. Kiranya Engkau selalu meneguhkan kami selalu dengan mengingat bahwa Engkau adalah Sang Pemberi. Sertai kami di sepanjang waktu oleh karena kasih-Mu. Ampuni kami selalu, agar kami tidak bercacat di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.